Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aisyah. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih keutamaan dan adab dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, kita terlebih dahulu menelisik sebenarnya apa hal yang mendasari kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Berikut saya akan memuat ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Adapun hal yang mendasari diwajibkannya untuk menuntut ilmu yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Secara ayat ini juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu, karena ada imbalan jika kita ingin menuntut ilmu. Adapun ilmu yang kita tuntut itu harusnya ilmu yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu dimulai dari lahir hingga masuk liang lahat atau meninggal. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu terpisah oleh lautan api. Sabdanya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya menuntut ilmu hukumnya fardu di setiap waktu dan kesempatan. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar ini dibenarkan kepada setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa setiap muslim, baik itu perempuan, laki-laki, anak kecil, orang dewasa, bahkan hingga kamu akan meninggal sekalipun, carilah ilmu itu, pelajarilah ilmu, karena ilmu yang membawamu untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2690. Bagaimana bisa menuntut ilmu saja kita dimudahkan jalan menuju surga? Wahai sahabat, mari kita lihat, ilmu bukan hanya belajar di sekolah, bukan hanya tentang matematika, IPA, dan fisika, tapi ilmu tentang sholat pun merupakan ilmu yang dapat kita pelajari. Maka seperti yang kita tahu, sholat merupakan jalan menuju surga, karena timbangannya nanti diambil di akhirat. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua yaitu ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lainnya juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibanding manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala yarfa'ullahu allazina utul ilma 'ala allazina amanu bidarajat. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan ayat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Dia berkata, maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Di sini dijelaskan
dan dia beriman, dia berilmu, maka ditinggikan lagi derajatnya setelah dia beriman tersebut. Hadis riwayat Darimi nomor 356. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga yaitu dicintai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan orang yang mencari ilmu. An Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul Nadbarallahu al-amr sami'a minna haditha fahafizah hatta yabalghahu farabba hamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rabbu hamili fiqhi laisa bifaqih. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3175 Sahih. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat yaitu menjadi paling utama. An Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum min ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4640 Sahih. Mempelajari Al-Qur'an membuat kita menjadi yang paling utama. Mengapa? Karena Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan umat. Kebenaran semua ilmu yang ada di dunia ada di Al-Qur'an. Dan Allah memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima yaitu dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Keutamaan lain orang berilmu yakni hadisnya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitani fil bahr. Dari Abu Darda ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 235 Sahih. Dan keutamaan menuntut ilmu yang keenam yaitu bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan. Masya Allah teman-temanku sekalian, menuntut ilmu saja kita diberi keutamaan, kita diberi manfaat, kita diberi kemuliaan dalam menuntut ilmu. Namun, apakah teman-teman sekalian tahu bahwasannya ada adab, ada sikap, ada perilaku yang wajib kita ketahui dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari, dan ilmu yang kita sebarluaskan bermanfaat bagi kita semua. Maka untuk selanjutnya saya akan memuat apa-apa saja adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu. 1. Diawali dengan niat. 2. Melakukan yang terbaik dan ihsan. 3. Tawakal.
4. Menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk saat belajar. 5. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Selalu zulia dan mengucapkan istighfar. 7. Berdoa supaya terhindar dari hal buruk. Sampailah kita pada akhir video, dan teman-teman sekalian, itulah keutamaan dan adab dalam menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan dalam video ini bisa membantu kita lebih giat dalam menuntut ilmu, dan juga lebih memperhatikan adab dalam menuntut ilmu tersebut. Terima kasih karena telah menonton video kali ini, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita dan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum.